puji Tuhan, pesan Tuhan minggu ini yaitu tentang hati-hati terhadap kebohongan musuh ya. Jadi di awal tahun 2024 ya, kita sudah diingatkan bahwa kita harus berhati-hati karena kita memasuki jalan yang licin. Nah puji Tuhan ya, Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih nasihat untuk berhati-hati, tapi Tuhan tidak membiarkan kita gitu aja ya. Dari minggu ke minggu Tuhan terus kasih nasihat kita ya, memberikan kita nasihat dan memberikan peringatan untuk kita waspada ya. Nah karena Tuhan udah kasih tahu supaya memasuki jalan yang licin, semua orang masuk ke jalan yang licin tapi jangan sampai kita tergelincir. Nah minggu ini puji Tuhannya, Tuhan ingatkan kita lewat pesannya yaitu tentang hati-hati terhadap kebohongan musuh ya. Nah ini yang harus diwaspadai bahwa kita harusnya terus menyadari bahwa hidup kita ini selalu kita ada musuh ya. Ada iblis yang senantiasa mau menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Nah, ini nggak boleh kita lupa gitu bahwa musuh itu ada. Nah dan yang misinya adalah bukan hanya mencuri, membunuh tapi membinasakan. Jadi yang dia mau adalah kita semuanya anak-anak Tuhan itu kalau dia tahu dia bakal dihukum. Nah dia gak mau dihukum sendiri. Dia mau dihukum bersama dengan orang-orang percaya. Nah itu jadi misinya membinasakan kita. Membinasakan orang-orang percaya. Nah jadi kalau Tuhan ingatkan kita tentang pesan Tuhan ini terhadap kebohongan musuh atau tipu daya musuh. Juga bukan berarti gini. Bahwa semua kalau kita ketipu itu karena musuh. Karena iblis. Ya. Kalau ada orang yang ketipu jangan, oh ini iblis nih gitu. Enggak. Bisa aja karena kita ceroboh. Karena kita terledor. Karena kita gak hati-hati bisa ketipu. Ya, karena apa? Orang ketipu itu karena asumsi. Wah kayaknya maksudnya gini deh. Maksudnya begitu deh. Ya, itu dan banyak banget itu gak sedikit orang percaya pun orang percaya masih bisa ketipu ya. Ya orang percaya yang ketipu karena dating online ya. Bagaimana dia akhirnya memberikan dia mau datang nih orang luar kota jadi tapi perlu biaya dan bagaimana dia mentransfer uang terus menerus tapi ternyata zong gitu ya. Nah ini jangan kita bilang wah ini setan nih gitu ya. Ya itu karena bodoh aja gitu loh. Apalagi kalau udah diingetin jangan tapi tetap masih melakukan ya bodoh aja gitu. Nah tapi ini yang Tuhan yang pesan Tuhan ini lebih dari cuman sekedar itu ya. Ini kebohongan musuh ini dengan misinya yang tadi saya sudah katakan bahwa mau membinasakan ya. Nah musuh yang kita hadapi ini bukan musuh ecek-ecek. Di Alkitab dikatakan bahwa dia adalah bapa segala dusta. Rajanya dusta. Kalau berdusta tuh udah paling jago gitu. Ya, bapa segala dusta. Dia pembunuh, pembinasa. Artinya memang dia gak punya belas kasihan buat kita seperti yang kemarin Pak Gembala bilang. Nah lewat pesan Tuhan minggu ini ya kita diingatkan dengan sebuah gambaran yaitu suku Gibeon. Ya, orang-orang Gibeon. Kita lihat dari Yosua 9 ayat 4-6. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhannya buat kita minggu ini. Ayat keempat, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Ya, ini orang Gibeon ini bertindak memakai akal. Mereka menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka sedang segala roti bekal mereka telah kering tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Jadi ini betapa orang Gibeon ini mau bohongin Yosua supaya dia tidak dibinasakan itu karena Gibeon itu adalah bagian dari suku Kanaan.
orang Kanaan ini yang kemarin juga Pak Aping udah bilang bahwa orang Kanaan itu harusnya ditumpas habis. Karena takut ditumpas habis, dia ngaku-ngakunya bahwa dia adalah orang yang bukan orang Kanaan tapi orang yang datang dari jauh. Ya. Nah, bagaimana suku ini begitu memperhitungkan supaya kebohongannya dia, kepura-puraannya dia itu sampai nggak kedeteksi sama Joshua. Ya, ini beda sama yang ya saya nggak suka nonton sinetron, tapi kalau lihat dari sinetron ya, itu kalau mau nipu itu gampang banget, cuman pakai kumis sama pakai kacamata sama pakai topi gitu ya, dan orang bisa dikelabui. Ini enggak yang begitu. Dia memperhitungkan baik-baik ya. Nah kalau di dalam bahasa aslinya ya, mereka bertindak itu asah ya. Asah itu dikatakan bahwa dia to observe. Dia mengobservasi ya. Orang Gibeon ini to prepare. Dia mempersiapkan begitu rupa. To produce. Dia menghasilkan sesuatu, membuat sesuatu gitu. Dia to make, dia membuat sesuatu dan dia menyediakan sesuatu. Jadi ini sesuatu yang bertindak ini dia gak main-main. Dia pakai perhitungan, dia mempersiapkannya dengan matang. Karena apa? Yang dihadapi Yosua loh. Yang tahu firman. Nah karena dia kalau kita baca di dalam Yosua ayat yang pasal yang pertama, itu Tuhan udah bilang sama Yosua, bertindaklah hati-hati. Baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati supaya kamu berhasil dan beruntung. Jadi Yosua ini udah tahu banget. Makanya buat dia Gibeon itu kalau cuma sekedar orang Gibeon, udah dia tumpas habis. Nah tapi yang namanya ini kebohongan musuh, mengelabui, dikatakan kemarin ormah itu dengan siasat dan kepura-puraan. Dia membuat supaya dia orang-orang Gibeon seolah-olah adalah orang-orang yang jauh. Nah kemarin kita dengar bahwa ya kenapa dia begitu? Apakah Yosua enggak hati-hati? Saya percaya Yosua hati-hati. Apakah Yosua enggak tanya sama Tuhan? Saya percaya Yosua tanya sama Tuhan. Nah apa yang membuat sampai akhirnya bisa ketipu? Nah kalau kita lihat ini yang saya renungkan ya, yang saya lihat Yosua 9 ayat yang ke-14 di sini dikatakan. Ayat yang ke-13 dulu lah ya. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Ini kata orang Gibeon. Tetapi lihatlah telah robek dan inilah pakaian dan kasut kami semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Ayat yang ke-14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu. Problemnya bukan tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Belum minta keputusan Tuhan. Belum sampai minta keputusan Tuhan. Mereka udah mengambil bekal orang-orang itu. Mengambil jarahan dari orang-orang itu. Dari orang-orang Gibeon. Saya cuma ngebayangin gini. Dulu tuh kalau mau masuk ke supermarket tuh selalu ada orang yang nawarin barang, nih gratis nih gitu. Ini gratis gitu. Begitu diambil sama kita barangnya itu, langsung dia ajak ngomong. Dia tawarin barang. Pokoknya sampai akhirnya kita gak enak hati kenapa kita udah terima barangnya dari dia. Ya pernah gak tuh ngalamin kayak gitu. Nah akhirnya orang ini terlibat jauh di dalamnya dan gak pugu-pugu akhirnya yang ditawarin beli karena gak enak karena udah pegang yang dari dia. Nah saya cuma ngebayang gitu. Mungkin juga bukan karena tidak tanya Tuhan, belum tanya Tuhan. Tapi udah keburu mengambil bekal orang-orang dari orang Gibeon itu, udah gak enak hati. Nah jadi artinya akhirnya mereka membuat sebuah perjanjian, ya mereka bersumpah. Artinya mulai berkompromi. Nah dari ayat ini, dari pesan Tuhan ini kita diingatkan bahwa aturan kita tahu, ya Joshua juga tahu banget hukumnya Tuhan, ya karena dia dibilang suruh berhati-hati. Tapi iblis ini pakai setiap celah. Ya ketika orang-orangnya ini yang ngambil ini bukannya Joshua loh, ini orang-orangnya Joshua ngambil. Nah jadi setiap celah yang iblis bisa ambil dia pakai kesempatan itu. Kenapa? Karena memang itulah dia mau menjatuhkan
orang-orang percaya. Mau nipu aja gitu. Jadi kalau nipu yang kalau kelihatan semuanya terlalu jelas, pasti nggak akan ketipu. Ini kan dia bikin sedemikian rupa. Nah jadi artinya dari sini ini kan sebuah percakapan yang kami udah begini, kami udah begitu, kami begini, bukan cuma sekedar apa yang dilihat oleh mata, tapi yang didengar pun juga itu sangat mempengaruhi. Nah makanya ini yang saya ingat, yang kita harus perhatikan gini. Kalau setan yang nakut-nakutin, yang horor-horor, ya kayak pocong, kayak kuntilanak, itu sebenarnya itu mah setan kecil, itu mah cuma nakut-nakutin kita. Yang paling yang harus kita waspadai adalah setan yang ngomong terus di telinga kita, di dalam pikiran orang-orang. Nah, yang namanya menghasut. Ya, dia terus berbohong, dan kalau kita enggak dia ngomong dan kita berasumsi, oh pasti ini dari Tuhan. Oh, pasti ini mah benar. Bisa ketipu. Nah, oleh karena itu, ya, yang kita harus waspadai, yang kita tahu kan kisah dari kemarin juga sempat saya katakan Simpson, ya. Simpson sampai bisa jatuh itu bukan cuma sekali dua kali. Delilah ngomong di telinganya dia, ayolah kasih tahu lah. Itu berhari-hari, berminggu-minggu mungkin, terus menerus. Nah lama-lama kan nggak mau. Lama-lama bener juga ya kayaknya, bener juga ya. Nah sama juga dengan istri Potifar. Waktu dia mau menggoda Yusuf, itu gak sekali dua kali, terus menerus. Orang Filistin waktu berhadapan dengan tentara Israel, ya, Goliat, mereka itu ngomong terus menerus, menghasut terus menerus, ya, pakai perkataan, semua yang diomongin lewat perkataan. Nah jadi kalau yang namanya kebohongan musuh itu, dia menghasut lewat pikiran kita. Nah orang-orang yang gak punya kekuatan di dalam rohnya, gak punya kekuatan firman Tuhan di dalam rohnya, sangat mudah kehasut, sangat mudah percaya. Oh iya benar ya, udah gak apa-apa, gak usah datang ibadah. Online juga sama ibadah. Tuhan juga hadir, di rumah juga Tuhan hadir. Oh iya benar ya. Nah dia lupa, firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Latihlah dirimu untuk beribadah. Ada perintahnya. Tapi karena terus-terusan iblis bilang gak apa-apa, sama aja. Tuhan hadir, di mana-mana Tuhan hadir, gak usah harus di gereja. Nah tapi ketetapannya udah ada, kita harus beribadah. Nah jadi artinya kekuatan firman itu begitu penting. Karena apa? Iblis juga ngerti firman. Bagaimana Hawa waktu dia berhadapan dengan ular yang menipunya dia. Cuman dibedain sedikit kata-katanya. Kata Tuhan bilang, kamu akan mati. Kamu gak akan mati kok. Kamu malah akan menjadi seperti Allah. Nah ini kan yang akhirnya kemakan gitu loh. Oh iya ya, gak apa-apa ternyata. Nah dari sini iblis aja begitu mempersiapkan, setan begitu mempersiapkan diri untuk menghasut, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan begitu detail. Ya, ini kan observasinya dia, wah nih tipe orang yang kayak gini. Dia tahu nggak kalau kita nggak ngerti firman, dia tahu. Dia tahu nggak kalau kita hidup dengan firman, dia tahu. Dia punya triknya masing-masing. Nah tapi saya bukan lagi mau ngomongin kehebatannya setan, bukan. Tapi artinya bagian kita harus penuh dengan firman Tuhan. Nah di dalam Ulangan, ya di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama, kita lihat. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jika engkau baik-baik mendengarkan, ya. Nah jadi nggak bisa yang namanya firman Tuhan itu atau kita baca Alkitab itu sepintas lalu.
Apalagi ini mah udah tahu lah, ini mah udah tahu. Tapi Tuhan ingatkan bahwa engkau baik-baik. Baik-baik. Jadi waktu kita, bagaimana supaya firman itu mendapat tempat di dalam hati kita yang membuat kita menjadi akhirnya kuat di dalam Tuhan. Kamu dengar, kamu lakukan. Kita dengar, kita baca, kita praktekin. Betul nggak? Kalau kita kan cuman belajar masak aja ya, nih dikasih tahu caranya masak, tapi nggak pernah praktek, nggak akan pernah pintar. Jadi yang membuat kita jadi pintar itu kalau kita dengar firman dan kita lakukan. Nah melakukan ketaatan Tuhan itu nggak selalu gini. Kalau dengar perintah Tuhan baru kita lakukan. Ketaatan itu perlu dilatih hari lepas hari. Otoritas di atas kita ngomong apa, kita lakukan. Mendidik diri kita, mendidik daging, mendidik jiwa kita untuk kita menjadi orang yang taat. Ada peraturan apa, dilakukan. Ada peraturan apa, kita lakukan. Mendidik diri sendiri. Jadi ketaatan itu harusnya kita mendidik diri kita sendiri. Gembala ngomong apa, udah ikutin aja. Karena kita ada di bawah otoritas. Orang tua ngomong apa, ya udah kita ikutin, apalagi orang tuanya udah di dalam Tuhan. Nah jadi inilah ya yang Tuhan ingatkan kita bahwa untuk kita bisa terhindar dari kebohongannya musuh, ya udah penuhi kita dengan firman Tuhan, penuhi diri kita dengan Roh Kudus, penuhi dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah ini kadang-kadang yang sering kali diabaikan adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Nah jadi kalau kita kemarin minggu lalu juga saya sempat sampaikan di dalam 1 Korintus, kita baca lagi ya. Jadi kita bukan cuma sekedar dipanggil untuk pelayanan, melayani kerjaan Tuhan ya. Tapi 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Allah yang memanggil kita di dalam persekutuan dengan Yesus kita. Nah ini yang artinya bersekutu dengan Tuhan itu harusnya menjadi sebuah kebiasaan kita. Nah di mana waktu kita bersekutu ada banyak hal yang Tuhan ajarin sama kita. Nah firman Tuhan kita baca. Tapi kita kadang-kadang gak tahu praktekkan bagaimana menerapkannya. Tapi kalau kita bersekutu dengan Tuhan ya, dan Roh Kudus menolong kita, maka kita mengerti apa yang menjadi maksud. Nah ini juga yang makanya ketika Yesus itu berurusan dengan iblis, dengan setan waktu dicobai. Nah Yesus bilang gini, firman Tuhan berkata ya. Nah jadi Yesus nggak langsung melawan iblis dengan caranya dia, tapi dia lawan dengan firman. Lawan dengan firman. Nah ini yang akhirnya kalau kita nggak ngerti firman, dia terus ya menghasut kita, ngomong terus dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita tahu ada firmannya dan kita bisa menghardik dia dengan firman Tuhan. Nah itu kekuatan jadinya. Nah tapi ya itu dia, makanya jangan cuma sekedar kita takut sama setan yang bisa kita lihat ya, yang misalnya yang nongol dengan bentuk-bentuk yang menyeramkan, itu mah nggak ada apa-apanya. Yang perlu diwaspadai adalah yang terus-menerus ngomong di dalam pikiran kita ya, karena memang pikiran adalah medan peperangan. Nah, bagaimana firman Tuhan itu harus menjadi kekuatan, menjadi pedang buat kita mengalahkan tipu daya iblis. Ya, nah ini yang kita mau pelajari bahwa mewaspadai setan itu, kebohongan setan itu ya dengan nggak ada satu cara dengan firman Tuhan. Nah kadang-kadang gini, kita ini semua orang kita punya background ya, ada background dari tradisi, ada background dari kebiasaan, dari ajaran orang tua ya, ajaran mungkin orang tua kita dulu agamanya apa. Atau kita dulu agamanya apa, itu ada yang namanya background kita. Nah walaupun hal-hal tradisi itu nggak semuanya jelek ya. Tradisi itu atau ajaran-ajaran yang dulu tuh nggak semuanya jelek, tapi bisa bagus dan baik gitu loh. Nah tapi kembali lagi bahwa yang baik dulu itu
ajaran yang dulu itu belum di dalam Tuhan. Tuhan punya standar yang jauh lebih tinggi dari apa yang diajarkan. Nah, makanya seringkali ini yang orang-orang percaya itu yang mudah ketipu tuh kalau udah berurusan dengan orang tua, ya, dengan orang yang dihormati. Bagaimana orang yang udah melayani, udah boleh dibilang mungkin udah jadi hamba Tuhan gitu ya. Tapi waktu harus melakukan ada masalah, orang bisa datang loh ke kuburan bapaknya dan, "Pak, saya mau tanya, boleh nggak gini?" Ini maksudnya ini kadang-kadang di luar nalar gitu loh. Maksudnya saking apa? Saking kadang-kadang ada ajaran di masa lalu yang bahwa harus menghormati orang tua. Nah, tapi kan kita mesti sadar bahwa orang tua yang dulu itu belum lahir baru. Nah, ini makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ini, dan makanya ini pergumulan tentang dikremasi dan tidak dikremasi ini kan masih menjadi sebuah pergumulan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang di masa lalu yang berurusan dengan orang tua itu kadang-kadang menjadi sebuah celah gitu untuk iblis sangat mudah masuk di dalam pikiran dan kita berasumsi ya nggak apa-apa lah itu ya gitu ya. Dan akhirnya kompromi. Nah, ini yang namanya kompromi itu dimulai dari apa? Kita membuka celah aja gitu loh. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 kita lihat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini yang waktu kita lahir baru itu ya dikatakan yang lama ya. Old time. Hal yang berurusan dengan orang tua dan nenek moyang itu semuanya sudah berlalu. Jadi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita pegang di masa lalu, walaupun itu baik, itu masa lalu, sudah berlalu. Yang kita sekarang di dalam Tuhan ya, kita adalah ciptaan yang baru ya. Yang jenis yang baru, kita ini adalah jenis yang baru. Buatan yang baru. Jadi semua prinsip yang lama itu sudah tidak harus dipakai. Harus pakai prinsip yang baru, nilai yang baru. Nah, untuk bisa firman Tuhan menjadi sebuah prinsip dan sebuah nilai yang baru dalam kita itu harus terus-menerus kita isi dengan firman Tuhan. Jadi kalau mulai ada prinsip dan nilai yang ada yang baru di dalam kita, iblis itu nggak mudah untuk kita ditipu sama iblis. Kenapa? Ada nilai, ada prinsip. Firman yang kita baca, yang kita renungkan itu udah menjadi sebuah prinsip. Nah, ini prinsip ini yang harusnya ada di dalam setiap orang percaya. Supaya apa? Iblis nggak mudah untuk bisa mengelabui. Nah, tahun ini dikatakan bahwa kita akan masuki jalan yang licin. Artinya mungkin juga ada ajaran-ajaran palsu. Guru-guru palsu yang mengajarkan sesuatu yang udah sangat mirip. Ya, udah sangat mirip dengan aslinya. Nah, ini yang di Amerika juga lagi rame ini. Ya, lagi rame seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal dan punya pengikut yang banyak sekali. Nah, iblis kadang-kadang pakai orang-orang yang udah punya pengikut yang banyak sekali. Yang bukunya sangat terkenal ya. Ada yang purpose driven bla 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 ya. Dan terakhir dia bikin lagi purpose driven church. Ya, nah ini dari prinsip-prinsipnya, dari yang diajarkan, hamba-hamba Tuhan di Amerika udah mulai gelisah karena ini mulai miring, ajarannya mulai miring. Ya, konon yang saya baca sepintas lalu bahwa asal kamu undang Yesus, kamu udah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Nggak perlu baptis, ya. Nah ini kan udah beda tipis. Nah jadi inilah yang kita akan hadapi di tahun ini juga, salah satunya adalah kebohongan-kebohongan musuh. Nah, bagaimana kalau kita udah dikasih tahu tentang kebohongan musuh, bagaimana persiapan kita? Nah, Yosua aja waktu awal dia mau mulai karirnya memimpin bangsa Israel, Tuhan udah bilang, bertindak hati-hati loh, ya. Bertindak hati-hati. Perkatakan firman, renungkan firman. Nah, ini untuk bertindak hati-hati yang Tuhan ingatkan sama Yosua adalah renungan firman. Semua harus lewat screening firman. Enggak ada cara lain. Persekutuan kita dengan Tuhan harus menjadi sebuah gaya hidup.
firman Tuhan harus menjadi makanan kita setiap hari. Dan persekutuan kita dengan Roh Kudus. Nah ini yang harus menjadi pegangan setiap kita orang-orang percaya. Karena kita gak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi yang pasti bahwa musuh yang kita hadapi ini gak main-main. Ya, tadi kita baca bahwa dia observasi. Dia mempersiapkan sedemikian rupa. Dia serius. Serius untuk membinasakan anak-anak Tuhan. Jadi kita pun harus serius mempersiapkan diri kita. Nah oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan ini kita semua, termasuk saya juga, menjadi orang-orang yang terus membangkitkan, menyadarkan diri kita bahwa kita harus jadi orang-orang yang terus mempersiapkan diri di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan.